dengan NIM 204244042. Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini kelas B. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana pentingnya harmonisasi sains dan agama bagi calon guru PIAUD atau mahasiswa PIAUD. Bisa dikatakan, sains merupakan ilmu yang berkaitan dengan cara mencari tahu tentang gejala alam, sehingga sains bukan hanya menguasai kumpulan pengetahuan yang berupa fakta-fakta, konsep, ataupun prinsip-prinsip saja, tetapi juga merupakan proses penemuan. Sains juga dapat menjadi wahana bagi anak untuk mempelajari diri sendiri dan alam sekitar, serta prospek pengembangan lebih lanjut dalam penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Sains dan agama memberikan kerangka yang saling melengkapi bagi mahasiswa PIAUD dalam pendidikan anak-anak. Sains membantu mengasah kemampuan berpikir kritis dan memahami dunia, sedangkan agama menanamkan nilai moral, spiritual, dan etika. Keduanya sangat penting untuk membentuk pendidikan yang mampu memberikan pendidikan holistik kepada anak-anak usia dini. Kegiatan pembelajaran sains sangatlah penting untuk diterapkan pada anak usia dini. Mulai dari itu, sangat penting mahasiswa untuk mempelajari sains dan agama. Sains sebagai disiplin ilmu dan penerapannya dalam masyarakat membuat pendidikan sains menjadi penting. Dapat dikatakan bahwa hakikat sains adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari gejala-gejala melalui serangkaian proses ilmiah yang dibandingkan atas dasar sikap ilmiah dan hasilnya terwujud sebagai produk ilmiah yang tersusun atas 3 komponen terpenting berupa konsep, prinsip, dan teori yang berlaku secara universal. Sains berhubungan dengan cara mencari tahu tentang alam secara sistematis, sehingga bukan hanya mengasah kumpulan pengetahuan yang berupa fakta, konsep, atau prinsip saja, tetapi juga merupakan suatu penemuan. Selain itu, sains juga merupakan ilmu yang bersifat empirik dan membahas tentang fakta serta gejala alam. Fakta dan gejala alam tersebut menjadikan pembelajaran sains tidak hanya verbal tapi juga faktual. Hal ini menunjukkan bahwa hakikat sains yang empirik dan faktual. Hakikat sains sebagai proses diwujudkan dengan melaksanakan pembelajaran yang lebih keterampilan proses bagaimana cara produk sains ditampilkan. Sains merupakan ilmu yang berkaitan dengan mencari tahu tentang gejala alam, sehingga sains bukan hanya penguasaan kumpulan pengetahuan yang berupa fakta, konsep-konsep, ataupun prinsip-prinsip saja, tetapi juga merupakan proses penemuan. Sains juga dapat menjadi wahana bagi anak untuk mempelajari diri sendiri dari alam serta prospek pengembangan lebih lanjut dalam menerapkan dalam kegiatan sehari-hari. Mulai dari itu, sains sangatlah penting bagi calon guru PIAUD atau mahasiswa karena selanjutnya akan diterapkan kepada anak-anak atau murid. Sains dan agama juga memberikan kerangka yang saling melengkapi bagi mahasiswa PAUD dalam mendidik anak-anak. Sains membantu mengasah kemampuan berpikir kritis dan memahami dunia, sedangkan agama
menanamkan nilai moral, spiritual, dan etika. Keduanya sangatlah penting untuk membentuk pendidikan yang mampu memberikan pendidikan holistik kepada anak-anak usia dini selanjutnya yang akan diterapkan ke anak-anak. Oleh karena itu, kegiatan pembelajaran seks sangatlah penting untuk diterapkan pada anak usia dini agar anak mengetahui tentang proses pembelajaran seks yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Peran guru dalam menerapkan pembelajaran seks sangatlah penting. Guru tidak boleh diam saja, tetapi guru juga harus ikut memantau proses pembelajaran seks anak agar guru mengetahui sejauh mana perkembangan anak dalam proses pembelajaran seks. Metode yang digunakan guru juga sangatlah berpengaruh kepada anak. Apabila guru menggunakan metode yang salah, anak tidak akan memperoleh pengalaman saat proses pembelajaran seks yang dilaksanakan. Pelaksanaan proses pembelajaran mengajar pada pendidikan anak usia dini, baik formal maupun non-formal maupun informal, harus disesuaikan dengan tahap-tahap perkembangan anak. Karena kegiatan belajar pada pendidikan anak usia dini, baik formal maupun non-formal maupun informal, dirancang untuk membentuk perilaku dan mengembangkan kemampuan dasar yang ada di dalam diri anak usia dini. Pengembangan potensi yang dimiliki anak termasuk dalam pengembangan kognitif, terutama pengembangan bidang seks yang memiliki peran yang sangat penting dalam membantu mengembangkan kemampuan dasar dan pembentukan sumber daya manusia yang diharapkan. Oleh karena itu, calon mahasiswa PIAUD atau calon guru PIAUD sangatlah penting mengetahui atau mengikuti mata kuliah harmonisasi karena akan kemudian hari akan diterapkan kepada anak-anak agar bisa mengembangkan seks dalam pendidikan anak usia dini. Baik, yang kedua, jelaskan satu bidang ajaran Islam yang sesuai dengan ilmu kesehatan. Bidang ajaran Islam yang sesuai dengan ilmu kesehatan adalah toharoh. Kenapa toharoh? Karena toharoh dalam Islam berarti suci atau menjaga kebersihan, memiliki hubungan erat dengan kesehatan fisik, mental maupun spiritual. Praktik-praktik taharah yang diajarkan dalam agama Islam tidak hanya berfungsi sebagai ibadah, tetapi juga memiliki manfaat kesehatan yang signifikan. Taharah tidak hanya merupakan bentuk ibadah dalam Islam, tetapi juga panduan hidup sehat yang menjaga kebersihan individu dan lingkungan. Dengan melaksanakan taharah secara konsisten, seseorang dapat mencegah berbagai penyakit, meninggalkan kualitas hidup, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui tubuh yang sehat dan jiwa yang bersih. Manfaat taharah bagi kesehatan yang pertama adalah pencegahan penyakit menular. Praktik kebersihan seperti mencuci tangan dan mandi mencegah penyebaran bakteri dan virus yang dapat menyebabkan infeksi. Yang kedua adalah kesehatan kulit. Membersihkan tubuh secara rutin menjaga kesehatan kulit dan mencegah penyakit seperti jerawat, eksim, dan infeksi kulit. Yang ketiga adalah kesehatan reproduksi. Taharah membantu menjaga kesehatan organ reproduksi yang penting untuk mencegah infeksi seperti keputihan atau infeksi saluran kemih.
Selanjutnya, kesehatan mental. Bersuci memberikan efek menenangkan dan membantu individu merasa lebih segar dan nyaman. Yang terakhir adalah meningkatkan kesadaran kebersihan. Melalui taharah, kebiasaan menjaga kebersihan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari yang berdampak baik pada kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Islam adalah agama yang sempurna. Tidak ada hal yang dalam kehidupan kita, melainkan Islam telah memberikan arahan dan petunjuk. Semua kandungan ajaran dalam Islam bertujuan untuk menjadikan umatnya bahagia dan sejahtera di dunia dan akhirat. Salah satu aspek kehidupan yang menjadi perhatian Islam adalah taharah, kesucian dan kebersihan. Sehingga dengan hidup sehat dan bersih kita akan terhindar dari berbagai penyakit. Dengan demikian kita akan menjadi bekerja dan beribadah dengan lancar dalam rangka menunaikan kewajiban kita sebagai hamba Allah yang bertakwa kepadanya. Di samping masalah kebersihan diri, Islam juga memperhatikan kebersihan lingkungan yang ada di sekitar kita. Karena sebagai agama yang menjadi rahmat bagi sebagian alam, Islam tidak akan memberikan manusia merusak atau mengotori lingkungan sekitarnya. Kebersihan lingkungan itu sendiri akan sangat berpengaruh terhadap keselamatan manusia yang ada di sekitarnya. Oleh sebab itu, menjaga kebersihan lingkungan sangat penting dan menjaga kebersihan diri. Pada intinya, taharah adalah bersuci dari hadas besar maupun hadas kecil, dan bersuci dari najis yang meliputi badan, pakaian, tempat, dan benda-benda yang terbawa atau terdapat pada tubuh. Taharah terbagi menjadi dua bagian, yaitu lahir dan batin. Taharah lahir adalah taharah atau suci dari najis, dari hadas yang dapat dihilangkan dengan air mutlak, air yang menyucikan dengan wudu, mandi, dan tayamum. Sedangkan taharah batin adalah taharah yang membersihkan jiwa, pengaruh-pengaruh dosa dan maksiat seperti dengki, iri, penipuan, sombong, dan riya. Apabila hidup sehat dan bersih, kita akan terhindar dari berbagai penyakit. Dengan demikian, kita akan dapat bekerja dan beribadah dengan lancar dalam rangka menaikkan kewajiban kita sebagai hamba Allah. Pada intinya lagi, bahwa taharah itu membersihkan diri dari hadas kecil maupun hadas besar. Pada intinya lagi, taharah itu sangat penting bagi kesehatan kita agar kita terjauhi dari penyakit-penyakit yang berbahaya maupun penyakit-penyakit yang bisa menular lainnya. Oleh dengan itu, kita juga harus mengutamakan taharah. Oleh karena itu, kita sebagai umat muslim harus bisa memahami apa itu taharah bagi kesehatan kita maupun kesehatan lingkungan lainnya.